Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Erawati, mahasiswa STAI Dr. Khaes Mutakin, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Di sini saya akan mengomentari sebuah film sejarah peradaban di abad pertengahan Yunani kuno yang bertajuk Agora. Kesan pertama yang didapat dari film ini, sebuah film anarkisme berbalut romansa. Makna agora sendiri yaitu ruang terbuka bagi masyarakat untuk bermusyawarah dengan pemuka agama, raja, dewan, serta elemen lainnya pada masa Yunani kuno. Nah, pada bagian awal film dijelaskan tentang Alexandria di bawah Kekaisaran Romawi yang mengalami dekadensi atau kemunduran pasca kecemerlangannya. Pada masa itu diketahui ada 3 kepercayaan: Yahudi, pagan, yaitu penyembah dewa-dewa ya, dan Kristen yang tumbuh progresif saat itu. Nah, di menit ke-75 film tersebut, Hypatia mengaku tidak merujuk salah satunya. Ia hanya percaya filsafat. Hypatia membina pusat pendidikan Platonic School. Nah, ia adalah seorang guru besar yang beraliran Neoplatonis. Salah satu scan menggambarkan ketika prosesi pembelajaran berlangsung. Hypatia bertanya pada para murid. Dia menanyakan, lingkaran mengatur langit, bintang-bintang tak jatuh dan tidak akan pernah. Lalu bagaimana dengan bumi? Keajaiban yang bagaimana yang mungkin akan terjadi? Nah, sebuah pertanyaan yang dalam benak saya pribadi, bahkan oleh mahasiswa, itu akan dijawab dengan gelengan kepala. Luar biasanya hal itu dikaji mendalam 17 abad silam oleh Hypatia, bahkan oleh ilmuwan sebelumnya. Nah, dalam scan selanjutnya, Hypatia dan muridnya mendiskusikan teori dari Claudius Ptolemeus, teori mekanisme astronomi yang geosentris, yang mana bumi datar sebagai pusat tata surya. Adapun beberapa scan selanjutnya, konsep tadi dibenturkan pandangan Aristarchus tentang optical illusion, lingkar edar benda langit, dan heliosentris, yang mana matahari sebagai pusat tata surya. Lalu kelanjutan dari pembelajaran Hypatia dengan murid-muridnya tadi mengenai hal itu oleh Hypatia ditemukan di ujung usianya. Detik-detik wafatnya Hypatia dalam film tadi menggambarkan temuan jawaban penelitiannya tentang elips sebagai jalur kosmik untuk pengembangan teori Ptolemy Aristarchus yang ditelitinya. Nah, Orestes, murid dari Hypatia yang jatuh cinta padanya, ya, seorang yang berkepercayaan pagan, mengkritik perangkat Ptolemy buatan Daphis, seorang budak Hypatia. Kritikannya agak menyenggol keberimanan dan ketuhanan, sehingga Synesius, murid dari Hypatia juga yang beragama Kristen, merasa tersinggung dan mengajukan protes. Hypatia berusaha melerai dan ingatkan mereka pada rumusan Euclid. Nah, hal itu bukan saja mendamaikan, namun betul-betul mempersaudarakan antara Orestes dan Synesius, sebagaimana itu ada pada scan-scan selanjutnya ya. Nah, rumusan Euclid tadi itu berisi, jika ada 2 hal yang sama terhadap hal ketiga, maka mereka semua sama satu sama lain. Nah, lanjut Hypatia memberikan wejangan nih. Semua orang dalam ruangan ini ada hal yang mempersatukan daripada memisahkan kita. Sekarang, apapun yang mungkin dijalankan bersama ialah bahwa kita semua bersaudara. Nah, pernyataan filsuf wanita ini begitu kuat dan terlihat menyihir para siswa di kala itu.
Tetapi disayangkan sang lady wafat disebabkan perseteruan dominasi kepercayaan pada saat itu, terutama ya Kristen yang progresif mendominasinya. Nah, Hipatia hanya tinggalkan beberapa karya, setidaknya arsip surat antara ia dan Sinesius. Nah, dia murid Hipatia yang menjadi uskup agung. Jadi bukti sejarah serta karya lainnya. Malang, tak hanya karya dan pustakanya yang ludes terbakar, pun dirinya. Wanita yang tetap pada jalan cinta filsafat dan belum menerima pinangan Orestes. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik sebagai acuan refleksi dari small puzzle sejarah tersebut. Antara romansa para tokoh dalam telikungan anarki, budaya patriarki yang terlihat nyata kala itu, benturan agama sains, agama kuasa, bahkan antar agama sendiri. Bahwa dalam ada agama tertentu dalam film, tentu kurang bijak mengeneralisasikan dan menjadikan alas bijak penghakiman masa kini. Perlu kebesaran hati ketika melihat secara kritis dan skeptis. Fenomena mabuk agama yang menelanjangi tatanan sosial sebagaimana dalam film tadi bisa menjangkiti agama apapun dan dimanapun, termasuk Islam di Indonesia sendiri. Yuk, berefleksi dengan pijakan potongan sejarah. Bukankah sejarah bisa berfungsi sebagai present table untuk menata dan menatap langkah ke depannya? Namun, sudahkah kita betul-betul meresapi makna dari sejarah yang telah kita cicipi? Ataukah memang hanya terbatas pada menyejarahkan sejarah? Biarlah sejarah yang mengajarkan dan membuktikan. Sekian komentar saya mengenai film Agora dan juga pembelajaran yang dapat kita petik dari film tersebut ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.